Halo, ketemu lagi dengan saya Lele Lelesan dan berkarya. Dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audio Tour. Kali ini saya akan membacakan sebuah novel karya dari Mami Kembar yang berjudul Suami Pengganti. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Penyesalan Jesselyn. Selamat mendengarkan. Jesselyn bekerja dengan sangat giat dan rajin. Secara kebetulan, dia bertemu dengan seorang pria tampan bernama Antonio Wijaya. Nama yang unik. Itu kesan pertama saat Jesselyn bertemu dengannya. Antonio mengatakan jika papanya adalah keturunan Italia dan mamanya asli Indonesia. Namun, saat masih kecil papanya kembali ke negaranya dan tak kembali hingga saat ini. Antonio pria yang baik dan selalu membantu Jesselyn dalam melakukan pekerjaannya. Antonio sudah lama bekerja di perusahaan ini, dan kini dia menjabat wakil direktur keuangan, posisi yang mapan untuk seorang pemuda sepertinya. Kedekatan keduanya sudah bukan rahasia umum lagi. Selain Jesselyn yang cantik, dia juga merupakan salah satu pewaris kekayaan Tuan Tanjung. Sudah pasti, nanti semua harta kekayaannya akan jatuh ke tangan Jesselyn. Sayang, kapan kau akan melamarku? Tanya Jesselyn kepada Antonio. Memangnya kenapa, Yang? Apa papamu sudah menanyakannya? Belum sih, tapi kita kan sudah lama berpacaran. Dan aku maunya hubungan yang serius. Kamu serius gak sih sama aku? Tanya Jesselyn kesal. Antonio selalu punya banyak alasan jika ditanya tentang pernikahan. Sayang, tujuan utama kita belum juga tercapai. Aku maunya kita menikah setelah si tua bangka itu menyerahkan semua hartanya padamu. Ucap Antonio. Maksudmu, kau tidak mencintaiku? Kau hanya mencintai hartaku? Dan kau mau menikahiku jika aku mendapatkan warisan tersebut? Iya. Betak Jesselyn kesal. Bukan begitu, sayang. Kau harus tahu. Aku bukan siapa-siapa, dan kau juga bukan anak kandung dari keluarga Tanjung. Bisa saja kau akan dibuang nanti. Jadi, kita harus berpikir mencari jalan terbaik dan cara teraman untuk mendapatkan semua harta kekayaan papamu. Ucap Antonio. Tapi, papa tidak memiliki anak lain selain aku. Sudah pasti semua hartanya akan jatuh ke tanganku. Mengapa kau mengkhawatirkannya? Tanya Jesselyn lagi. Aku hanya mencari titik aman saja. Bagaimana jika papamu menyerahkan semua hartanya kepada Pak Danu, asisten pribadinya? Bisa jadi kan? Karena selama ini Pak Danulah orang yang paling dia percaya. Ucap Antonio. Aku tidak percaya. Papa tidak akan berbuat seperti itu. Ucap Jesselyn kesal dan meninggalkan Antonio. Bagaimana mungkin aku membunuh papaku sendiri, orang yang sudah membesarkanku dan merawatku dengan penuh cinta. Aku yakin papa sangat menyayangiku. Batin Jesselyn. Jesselyn terus berlalu dan pulang ke rumah. Dia memikirkan apa yang diucapkan oleh Antonio. Sesampai di rumah, Jesselyn langsung masuk ke dalam kamarnya. Malam harinya, Jesselyn turun ke bawah ingin menemui mamanya. Saat di depan pintu kamar, tak sengaja dia mendengar percakapan orang tuanya. Pak, apa Papa yakin akan menyerahkan semua perusahaan kepada Jesselyn? Tanya Bu Tanjung. Lalu, siapa lagi, Ma? Tanya Pak Tanjung. Bukannya Mama tidak menyukai Jesselyn, tapi Mama hanya kurang yakin dengannya. Bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikannya dan perusahaan Papa menjadi bangkrut? Ucap Bu Tanjung lagi. Sebaiknya Papa pertimbangkan usulan Mama untuk menyerahkan sebagian saham kepada panti asuhan Kasih Bunda. Jadikan kita sebagai donatur tetap. Mama ingin berbagi dengan anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, agar mereka bisa terus sekolah seperti cita-cita Rianti. Ucap Bu Tanjung. Tanpa mereka sadari,
Jesselyn mendengarkan semua ucapan mereka. Dia mengepalkan tangannya marah. Mamanya selalu menomorduakan dirinya. Selalu Rianti yang dia pikirkan. Padahal Rianti sudah mati. Jesselyn berjalan meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan marah. Benar yang dikatakan Antonio, jika dia harus bergerak cepat. Jika tidak, semua kekayaan orang tuanya bisa-bisa dimasukkan ke panti asuhan. Dan Jesselyn tidak mendapatkan apapun. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku adalah pewaris tunggal perusahaan Tanjung. Rianti sudah mati, jadi aku yang berhak mendapatkannya. Batik Jesselyn. Keesokan harinya Jesselyn menemui Antonio setelah pulang kantor. Dia sengaja mendatangi Antonio di apartemennya. Sayang, ada apa denganmu? Mengapa kau cemberut? Tanya Antonio. Setelah mempersilahkan Jesselyn duduk, Jesselyn semakin memasang wajah cemberutnya. Kemudian bicara. Sayang, kau benar. Apa yang kau ucapkan kemarin, semuanya benar. Sepertinya aku harus bergerak cepat. Aku harus segera mendapatkan surat wasiat jika aku adalah pewaris seluruh harta kekayaan Papa. Ucap Jesselyn. Antonio tersenyum senang. Ternyata sangat mudah menghasut Jesselyn. Dan tujuannya akan segera tercapai, yaitu menguasai seluruh kekayaan Tuan Tanjung. Lalu, apa rencanamu sayang? Tanya Antonio lembut. Seolah-olah dia sangat menyayangi Jesselyn. Aku belum tahu. Jawabnya. Bagaimana jika aku membantumu? Aku akan membuat semua impianmu tercapai dalam waktu singkat. Bagaimana? Tanya Antonio. Apa maksudmu? Aku akan membantumu agar lebih mudah dan cepat mendapatkan semua impianmu untuk menguasai seluruh harta kekayaan Tuan Tanjung. Ucap Antonio terdengar sangat lembut merayu. Jesselyn yang dilanda kemarahan mengangguk. Oke, aku setuju. Semua aku serahkan padamu. Ucapnya tersenyum. Bagaimana jika kita merayakan awal mula kemenangan kita ini? Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia malam ini. Ucap Antonio. Bibirnya mulai menciumi leher Jesselyn. Jesselyn sudah sangat paham maksud dari Antonio. Dia menyambutnya dengan mengalungkan tangannya ke leher Antonio. Antonio tersenyum senang dan menggendong Jesselyn untuk masuk ke dalam kamar dan memulai perayaan akan kemenangan mereka berdua. Malam ini, kedua anak manusia berlainan jenis saling memadu kasih menuju puncak kenikmatan dunia. Beberapa hari setelah itu, terdengar berita kecelakaan yang dialami oleh Tuan Tanjung beserta istrinya. Mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Sebuah truk menabrak mobil mereka dari belakang. Keduanya meninggal dunia di tempat kejadian. Jesselyn yang mendengar kabar tersebut merasa sangat terpukul. Dia memang benar ingin menguasai harta kekayaan Tuan Tanjung. Namun, dia tidak berniat untuk membunuh orang tuanya. Bagaimanapun, merekalah yang telah membesarkannya. Setelah acara pemakaman, Jesselyn menemui Antonio dan menanyakan kebenarannya. Dengan enteng, Antonio menjawab jika dia adalah dalang di balik kecelakaan tersebut. Jesselyn marah dan memutuskan hubungannya dengan Antonio. Antonio tidak terima, namun Jesselyn mengancam jika dia akan melaporkan Antonio ke polisi. Mau tidak mau, Antonio menerima keputusan Jesselyn. Karena Jesselyn sudah merekam pengakuannya tadi. Dengan langkah gontai, Jesselyn pulang ke rumahnya. Dia menyesal telah mendengarkan hasutan Antonio. Dan kini, dia hidup sebatang kara, tanpa ada satu orang saudara. Setelahnya, Jesselyn pergi ke luar negeri sementara waktu untuk menenangkan dirinya dan secara kebetulan bertemu dengan Rangga, seorang pengusaha muda yang sukses. Jesselyn tertarik dengan Rangga. Selain dia baik, tampan, dia juga sangat cerdas dan ambisius. Itu akan sangat membantu perusahaannya. Akhirnya Jesselyn memilih menikah dengan Rangga dan menetap di London. Dia juga kembali ke dunianya, dunia model. Rangga tidak bisa melarangnya, karena Rangga merasa berhutang budi.
Dia bisa menjadi bos besar dan mengelola semua bisnis dan perusahaan keluarga Tanjung. Mereka kemudian mengubah nama perusahaannya menjadi XYZ Corporation. Tidak masalah jika istrinya jarang di rumah untuk melayaninya. Toh, banyak wanita di luar sana yang bersedia menemani dirinya dan berlomba untuk menjadi wanita simpanannya. Flashback off. Air mata Jesselyn tak terasa turun ke bawah. Perasaan bersalah kembali menggelayuti hatinya yang rapuh. Dia merasa menjadi penyebab kematian orang tuanya. Dia berdiri di tepi makam orang tuanya dan Rianti, beserta makam Aldi yang berjajar rapi. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.